Bayangin, ada sebuah pasar, tapi bukan pasar biasa. Pasar ini nggak ada di dunia nyata. Nggak ada lapak, nggak ada tukang sayur, nggak ada kasir. Disinilah orang jual narkoba, senjata, identitas palsu, semuanya hanya dengan beberapa klik. Dan yang bikin makin gila, semua transaksi dilakukan pakai Bitcoin, anonim, nggak terdeteksi, nggak bisa dilacak. Inilah cerita tentang Silk Road, situs gelap yang mengubah wajah internet selamanya. Dan satu nama di balik semua ini, Ross Ulbricht. Selamat datang di dunia gelap internet. Selamat datang di Silk Road. Bitcoin and pasar gelap. Mata uang digital atau alat kejahatan. Di permukaan, Bitcoin terlihat seperti revolusi teknologi. Tapi di balik layar, ia pernah jadi alat tukar utama dunia gelap. Dari narkoba, senjata, sampai identitas palsu. Semuanya bisa dibeli. Cukup satu hal. Bitcoin. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata tentang pasar gelap, Silk Road, dan sisi gelap Bitcoin. Apa itu pasar gelap digital? Pasar gelap digital atau dark market adalah situs tersembunyi di dark web. Isinya? Transaksi ilegal. Tapi karena nggak bisa pakai kartu kredit, mereka butuh mata uang yang anonim. Dan Bitcoin jadi jawabannya. Awalnya, Bitcoin diciptakan sebagai alat tukar digital tanpa bank. Tapi banyak yang sadar, ini bisa dipakai buat transaksi tanpa identitas loh. Dan itulah awal dari semuanya. Kasus legendaris, Silk Road. Tahun 2011, seorang pria muda bernama Ross Ulbricht menciptakan situs bernama Silk Road. Desainnya kayak eBay, tapi isinya narkoba, dokumen palsu, dan senjata. Transaksi, 100% pakai Bitcoin. Dalam waktu singkat, Silk Road jadi pasar narkoba digital terbesar di dunia, bahkan disebut sebagai Amazonnya narkoba. Tapi tahun 2013, FBI menangkap Ross, dan mereka menyita 144.000 Bitcoin dari laptopnya. Nilainya saat itu, 100 juta dolar. Sekarang, triliunan rupiah. Kenapa Bitcoin? Bisa dikirim tanpa nama, nggak butuh bank, bisa diakses dari mana aja. Tapi, mereka lupa satu hal penting. Blockchain itu transparan. Semua transaksi tercatat, selamanya. FBI pakai data dari blockchain buat ngelacak aliran uang, dan pelan-pelan, para pelaku kejahatan mulai tertangkap. Banyak orang bilang, Bitcoin itu alat kriminal. Tapi data berkata lain. Riset terbaru menunjukkan kurang dari 1% transaksi kripto dipakai buat aktivitas ilegal. Bandingin sama uang tunai, yang sering dipakai buat korupsi, suap, dan jual beli gelap. Intinya, Bitcoin cuman alat. Sama kayak pisau, bisa dipakai masak, atau menyakiti orang. Masalahnya bukan di Bitcoinnya, tapi siapa yang pegang, dan gimana dia pakai. Hari ini, Bitcoin udah berubah. Dulu dipakai di Silk Road. Sekarang dimiliki perusahaan besar, bahkan negara. Tapi pemerintah juga makin ketat, KYC makin diwajibkan. Transaksi besar dilacak dompet anonim mulai dibatasi. Bitcoin udah nggak cuman milik dunia gelap. Sekarang, dia jadi bagian dari sistem keuangan global. Bitcoin punya masa lalu yang kelam, tapi dia juga punya masa depan yang terang. Semuanya tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi jangan asal percaya, pelajari, pahami, baru ambil posisi. Karena kalau lo ngerti cara kerjanya, lo nggak cuma jadi penonton, lo jadi pelaku utama dalam revolusi digital ini. Itu dia videonya. Semoga bermanfaat dan makin nambah wawasan lo semua. Jangan lupa klik like, share ke temen lo yang butuh, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan konten cepat, cerdas, dan konsisten dari Tech Motivate. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gas terus!